Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Cina? Mulai dari peralatan rumah tangga hingga tiruan gawai telah dibuat negeri tirai bambu itu. Bahkan belum lama ini, Cina berhasil menyalakan instalasi matahari buatan. Proyek ini sebenarnya bukan pengganti matahari, tetapi untuk mencari energi bersih yang ramah lingkungan. Hanya saja teknologi ini memiliki besaran panas seperti matahari. Proyek matahari buatan Cina ini terletak di Provinsi Sichuan Barat Daya dan berhasil menyala pertama kali meskipun hanya selama 20 detik pada Jumat 4 Desember kemarin. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih matahari buatan ini dan untuk apa sebenarnya dibuat proyek ini? Untuk mengetahui fakta-fakta lain dari matahari buatan ini, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa, tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Setuju? Lebih panas 10 kali lipat dari matahari asli. Matahari buatan Cina ini bisa menghasilkan panas dan tenaga yang sangat besar. Matahari dan reaktor nuklir ini menggunakan medan magnet yang dipadukan dengan plasma panas sehingga suhunya mampu mencapai lebih dari 150 juta derajat Celcius. Suhu tersebut 10 kali jauh lebih panas dibandingkan inti matahari asli yang memiliki suhu hingga 15 juta derajat Celcius. Dalam keberhasilannya menyala pada Desember lalu, reaktornya telah berhasil beroperasi pada suhu 100 derajat Celcius setidaknya selama 20 detik. Matahari saja sudah sangat panas ya, apalagi kalau ini 10 kali lipatnya. Wah, tak bisa dibayangkan bukan? Cara kerja matahari buatan. Tim pembuat matahari buatan ini bekerja dengan menggabungkan dua inti hidrogen. Ketika unsur kimia itu bergabung, akan tercipta energi panas yang luar biasa. Proses ini dikenal dengan fusi nuklir dan berbeda dengan reaktor nuklir biasa yang menerapkan fisi atau pembelahan inti atom. Nah, yang digunakan untuk proses fusi tersebut adalah sebuah alat yang bernama tokamak, seperti yang bisa Anda lihat ini. Alat ini adalah satu jenis ruang isolasi magnetik yang mampu mengendalikan plasma panas hasil fusi termonuklir. Nah, tokamak yang digunakan sebagai medan uji coba megaproyek matahari buatan Cina ini adalah Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Cina menggunakan struktur penyangga magnet superkonduktor dengan berat 20 ton yang dirakit di Perancis untuk mewujudkan proyek ini. Tantangan terbesar reaktor tokamak ini adalah bertahan dari panas luar biasa dalam waktu lama untuk bisa menciptakan sumber energi secara praktikal. Kira-kira Anda paham nggak dengan cara kerja matahari buatan ini? Fungsi matahari buatan. Sejatinya matahari buatan ini bukan bermaksud menyaingi matahari asli yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Matahari buatan ini dibuat untuk mendapat sumber energi bersih yang ramah lingkungan. Sebab selama ini kehidupan modern mengandalkan energi karbon yang menimbulkan polusi. Sudah lama energi fusi nuklir ini diharapkan untuk dapat mengatasi masalah kekurangan energi dalam kehidupan. Bahkan pengembangan matahari buatan sebagai sumber energi alternatif ini telah dimulai sejak tahun 1960-an hingga 1990-an. Sejumlah penelitian sebenarnya telah dibangun di seluruh dunia, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, bertambahnya fasilitas baru hanya sedikit karena kurangnya kemajuan dan sempat memudarnya harapan akan penelitian itu. Dan matahari buatan di Cina inilah satu-satunya yang telah berhasil sampai sejauh ini. Beroperasi tahun 2050.
Walaupun telah berhasil menyala, proyek ini baru akan beroperasi di tahun 2050 nanti. China berencana untuk membangun reaktor eksperimental paling cepat tahun depan, membangun prototipe industri pada tahun 2035, dan baru mulai digunakan secara komersial dalam skala besar pada 2050. Bahaya matahari buatan. Meskipun memiliki segudang manfaat, bukan berarti proyek matahari buatan ini tak memiliki risiko atau bahaya. Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan, menjelaskan, matahari buatan Cina bisa melelehkan bumi jika mengalami kebocoran. Meski demikian, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan, Dandang Purwadi menyebutkan risiko kebocoran itu sangat minim. Sementara itu, Akademisi Fisika Nuklir Universitas Pertahanan Mutia Meireni menjelaskan, jika terjadi kebocoran dalam reaksi fusi tersebut, dampaknya tidak sebanyak kebocoran dalam reaksi fisi. Proses fisi ini lebih berbahaya sebab reaksi yang dihasilkan tidak akan pernah berhenti. Sementara reaksi fusi yang digunakan dalam tokamak matahari buatan Cina lebih minim berisiko. Sebab jika terjadi kebocoran, yang keluar adalah unsur ringan. Unsur yang mungkin berbahaya adalah limbah tritium yang digunakan untuk menciptakan plasma panas. Namun tritium memiliki waktu paruh atau waktu peluruhan yang singkat, selama 12,3 tahun. Semoga saja tak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.